Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hududin Al-Fakih dengan NIM 122130006 dan rekan saya. Muhammad Ilham dengan NIM 122130031. Kami akan memaparkan proyek mengenai pemodelan dinamika daya listrik pada sistem mikrogas turbin atau MGT menggunakan pendekatan Knowledge Guided Machine Learning. Pada sistem MGT sangat penting untuk energi terbarukan, namun perilakunya sangat dinamis dan sulit dimodelkan secara akurat hanya dengan rumus fisika konvensional karena adanya fase transisi dan kompleks. Di sisi lain, machine learning itu biasa sering menghasilkan prediksi yang tidak masuk akal secara fisik seperti lonjakan daya yang terlalu ekstrim. Jadi solusinya itu berdasarkan jurnal yang kita pakai, Knowledge Guided Learning of Temporal Dynamics. Kami mengintegrasikan pengetahuan fisik sistem ke dalam model LSTM melalui modifikasi loss function untuk memastikan hasil prediksi tetap stabil dan realistis. Untuk metodologi dan implementasinya, datanya kami menggunakan datasheet operasional MGT yang terdiri dari beberapa file eksperimen time series. Variabel utamanya adalah waktu, tegangan input, dan daya listrik sebagai output. Arsitektur modelnya kami memilih LSTM atau Long Short Term Memory karena kemampuannya yang sangat baik dalam menangkap ketergantungan temporal jangka panjang pada data berurutan. Untuk knowledge guide loss-nya, kami tidak hanya menggunakan MSE atau mean squared error yang biasa, kami menambahkan penalty delta power pada fungsi loss untuk jadi kita pakai fungsi loss untuk membatasi laju perubahan daya agar sesuai dengan inersia fisik sistem turbin yang sebenarnya. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Di sini kami menunjukkan isi dari notebook proyek kami yang memiliki topik pemodelan dinamika daya listrik mikrogas turbin menggunakan Knowledge Guided Machine Learning. Pada bagian import library-nya yang merupakan tahap awal notebook, ini dimulai dengan import pustaka yang diperlukan untuk seluruh proses pemodelan library, pandas, dan NumPy digunakan untuk manipulasi data series, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk visualisasi data. Proses processing dan evaluasi memanfaatkan Scikit-learn, sementara TensorFlow keras digunakan untuk membangun model LSTM. Pemilihan LSTM sejalan dengan jurnal yang kami pakai sebagai acuan yang menekankan bahwa dinamika sistem gas turbin memiliki ketergantungan temporal yang kuat. Selanjutnya, load dataset. Dataset dimulai langsung dari file CSV yang telah diunggah ke lingkungan Google Colab tanpa menggunakan struktur folder tambahan. Pendekatan ini memastikan kemudahan eksekusi notebook. Pemisahan data dilakukan berdasarkan file, di mana X4CSV dan X22CSV pada dataset digunakan sebagai data pengujian, sedangkan file lainnya digunakan sebagai data pelatihan. Setiap file ini merepresentasikan satu eksperimen time series sesuai metodologi yang digunakan dalam jurnal acuan kami. Ini pada tahap data understanding dilakukan untuk memahami struktur data, jumlah variabel, serta tipe data yang digunakan. Informasi ini penting untuk menentukan variabel input dan output yang akan digunakan dalam pemodelan.
Dan ya, ini hasil running dari codingan. Bisa dilihat, ini ada diagram time series daya listrik. Kemudian ada heat map korelasi variabel yang merupakan hasil visualisasi dari time series daya listrik. Nah, pada heat map ini menunjukkan adanya pola transisi naik dan transisi turun dan kondisi steady state pada daya listrik. Pola ini mengindikasikan bahwa sistem memiliki ketergantungan temporal yang kuat dan tidak bersifat acak. Heat map korelasi antar variabel memperlihatkan adanya hubungan signifikan antar variabel input dan output yang memperkuat kebutuhan model berbasis urutan waktu untuk menangkap dinamika sistem. Lalu masuk ke data pre-processing. Normalisasi dilakukan menggunakan min-max scaling agar seluruh variabel berada pada skala yang sama. Langkah ini sangat penting dalam pelatihan LSTM karena jaringan saraf sensitif terhadap perbedaan skala data. Pada jurnal kami juga menyebutkan bahwa stabilitas pembelajaran temporal sangat bergantung pada representasi data yang terstandarisasi. Lalu pada bagian windowing time series digunakan untuk mengubah data time series menjadi format supervised learning, yang mana setiap input berisi sejumlah langkah waktu sebelumnya untuk memprediksi daya listrik pada waktu berikutnya. Pendekatan ini secara langsung mengimplementasikan konsep temporal dependensi yang menjadi fokus utama jurnal Knowledge Guided Learning. Ini modeling LSTM-nya. Model LSTM baseline digunakan sebagai pembanding untuk menilai dampak penerapan Knowledge Guided Learning. Model ini hanya meminimalkan error prediksi tanpa mempertimbangkan perilaku fisik sistem. Lalu di bagian knowledge guided loss-nya terdapat fungsi loss yang menunjukkan bahwa fungsi loss ini menambahkan penalti terhadap perubahan daya antar waktu delta power. Penalti ini merepresentasikan pengetahuan domain bahwa daya listrik gas turbin tidak berubah secara ekstrim. Dengan demikian, model dipandu untuk menghasilkan prediksi yang tidak hanya akurat tetapi juga realistis secara fisik, sesuai konsep. Nah, ini model knowledge guided LSTM-nya memiliki arsitektur yang sama dengan baseline, namun menggunakan fungsi loss yang dipandu oleh pengetahuan sistem. Dengan pendekatan ini, model tidak hanya belajar dari data historis, tapi juga diarahkan untuk mematuhi karakteristik fisik sistem gas turbin. Nah, ini bagian evaluasi dan visualisasinya. Bisa dilihat bahwa diagram daya listrik knowledge guided LSTM-nya. Ini analisis perubahan daya antar waktu, di mana hasil evaluasi menunjukkan bahwa knowledge guided LSTM menghasilkan prediksi yang lebih stabil dibandingkan dari model baseline. Analisis delta power memperlihatkan bahwa fluktuasi antar waktu pada model knowledge guided lebih terkendali dan mengikuti pola aktual sistem, meskipun perbedaan nilai error numerik tidak selalu signifikan. Peningkatan kualitas dinamika prediksi menjadi keunggulan utama pendekatan knowledge guided dalam konteks sistem elektro. Nah, dari proyek kami ini bisa disimpulkan bahwa penerapan knowledge guided learning terbukti efektif untuk memodelkan sistem fisik yang kompleks. Model ini tidak hanya belajar dari data, tetapi juga patuh pada aturan fisik sistem. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai
proyek tugas besar dengan topik pemodelan dinamika daya listrik mikrogas turbin atau GMT menggunakan Knowledge Guided Machine Learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.